Bahkan pernah mobil yang saya stop, yang suruh nyari barang itu ada nilai lucunya. Kalau setiap berhenti di lampu merah harus dorong. Dan saya pun harus ikut mendorong gitu. Terus kalau habis beli solar juga harus dorong. Kadang supirnya sampai ngerasa, gimana ini Bu? Dan tragedi itu datang di tanggal 17 Ramadan tahun 2006. Suami saya mau ngirim besek atau reyeng tempat ikan itu ke Bogor, itu jatuh di depan gudang. Paginya harinya itu suami saya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami diberi amanah 3 orang anak, yaitu yang pertama itu cowok kelas 1 SMP, yang kedua juga cowok kelas 3 SD, yang paling kecil umur 2,5 tahun. Saat itu ya antara hidup dan mati. Mungkin kalau saya pribadi, saya mati siap. Tapi melihat anak-anak, saya nggak bisa terima kalau anak-anak saya harus mati. Perkenalkan, nama saya Asmana, umur 52 tahun. Kalau pekerjaan itu yang sambilan itu sebagai perangkat desa, tapi pekerjaan yang utama itu saya kayak sebagai kernet truk lah kalau saya ngomong itu. Tapi monggo nanti saya sebagai siapanya, tapi saya lebih bangga saya menjadi kernet truk. Dan saya lahir di Desa Sawah Joho, Kecamatan Warongasem, Kabupaten Batang. Kami dilahirkan dari almarhum Ibu Marwiyah dan Bapak Muklas. Alhamdulillah sampai sekarang masih sehat, masih sugeng. Sekarang umurnya 106 tahun. Dan kami 12 bersaudara. Kami anak yang ke-9. Kebetulan bapak saya itu seorang pedagang dulu. Pedagang keranjang ikan yang pengirimannya di Bum Batang, Pekalongan sampai ke daerah Surodadi, Tegal tepatnya itu. Waktu kecil saya pribadi dan anak-anak, karena dulu apa ya istilahnya ya, hidup sih boleh, tapi kayaknya makan kok agaknya sulit gitu. Dan cita-cita saya itu enggak terlalu muluk-muluk. Sebetulnya saya kalau ditanya Pak Guru itu dari saya SD sampai SMP itu, saya enggak pengen jadi dokter, enggak pengen jadi tentara, polisi, pilot, enggak. Saya cuma ingin jadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Seiring berjalannya waktu, kami tumbuh dari 12 bersaudara. Kebetulan bapak saya karena pedagang, saya kadang ikut bapak nganter barang ke Bum. Naik motor, naik sepeda ontel saya di depan gitu. Akhirnya saya tahu, oh begini orang berdagang itu. Jadi kalau hari ini kita kerja, hari ini kita dapat uang besar. Terus saya itu pernah ngomong sama bapak, saya enggak tahu walaupun saya perempuan itu paling dekat dengan bapak dibandingkan dengan ibu gitu. Saya pernah ngomong, Pak, besok kalau saya sudah gede saya pengen jualan seperti bapak, tuh, ngirim tempat ikan ke Bum. Respon bapak itu malah nggak mengenakan, bahkan bapak itu kayak apa ya, kayak memberikan somasi, nggak boleh, kamu jangan jadi orang pengirim keranjang di daerah Ngebom. Lah emang kenapa Pak? Nanti kamu akan disentuh-sentuh sama orang. Kamu jadi perempuan tidak akan ada harganya.
Saat itu juga saya sendiri itu nggak kepikiran kalau saya akan menjadi seorang pedagang. Kalau bahasa kerennya mungkin seorang pembisnis, itu saya nggak berpikir ke situ. Kenapa saya sekarang saya bisa menjadi seorang pembisnis, dan pangsar saya itu di wilayah Jabodetabek, itu karena memang saya nggak bersentuhan langsung. Artinya apa yang diperkirakan sama bapak saya itu tidak benar. Ternyata kita berdagang nggak usah harus bersentuhan dengan lawan jenis pun kita bisa. Kebetulan kok dilalahnya itu kok pas setelah saya nikah, saya akhirnya jadi ibu rumah tangga. Saya belum jadi orang yang berguna, mungkin cuma bagi anak-anak saya. Dan tragedi itu datang di tanggal 17 Ramadan tahun 2006. Suami saya mau ngirim besek atau reyeng tempat ikan itu ke Bogor, itu jatuh di depan gudang. Paginya harinya itu suami saya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami diberi amanah 3 orang anak, yaitu yang pertama itu cowok kelas 1 SMP, yang kedua juga cowok kelas 3 SD, yang paling kecil umur 2,5 tahun. Saat itu ya antara hidup dan mati. Mungkin kalau saya pribadi, saya mati siap. Tapi melihat anak-anak, saya nggak bisa terima kalau anak-anak saya harus mati. Akhirnya saya nggak tahu apakah perjalanan saya yang saat itu dimulai di tahun 2006 itu, saya nggak tahu kata iddah. Kalau ditinggal suami meninggal, saya harus iddah, saya harus di dalam rumah sampai 100 hari. Itu nggak berlaku buat saya. Karena saya lebih takut kalau anak-anak saya itu akan mati. Di saat itu juga, di bulan Ramadan itu juga, bagaimana saya harus menghidupi anak saya, biar anak saya itu tidak mati, biar anak-anak saya itu tidak dikasihani saudara, tetangga, bahkan orang-orang yang tidak dikenal. Bagaimana caranya anak saya itu bisa bahagia, bisa mengenyam pendidikan, bisa mendapatkan kebahagiaan seperti anak-anak orang lain yang mempunyai orang tua yang lengkap. Di saat itu juga, setelah almarhum 7 hari, saya harus bekerja, mencari barang yang kita jual, yaitu besek atau reyeng tempat ikan itu. Saya harus naik motor berangkat itu habis subuh. Tidak semudah yang mereka harapkan. Mereka nggak bakal percaya. Siapa sih saya? Orang tidak mengenal saya. Saya cuma ibu rumah tangga yang matanya melihat, tapi saya buta sama sekali. Saya nggak tahu apa-apa. Dan dengan modal keberanian, bahkan saya nggak bawa uang sama sekali. Ada yang pernah mengatakan, perempuan mau ngirim barang ke Jakarta, langkah kamu sampai di mana sih? Saya pengen melihat. Apakah kamu bisa? Apakah kamu mampu? Itu menurut saya bukan hinaan. Bagi saya itu adalah cambuk atau semangat. Saya melihat mereka yang di luar sana, perempuan bisa hebat, bisa sukses, walaupun nggak harus jadi pejabat atau bagaimana. Selama kita mau, kita mampu, kita ada semangat, pasti kebahagiaan dan keberhasilan itu akan menghampiri kita. Yakinlah itu. Karena Tuhan itu ada sebetulnya. Memang ada. Walaupun kita tidak melihat, kita harus percaya Tuhan itu ada. Dan apa yang kita minta, pasti akan dikasih. Yang penting kita sabar, kita ikhlas menjalani apapun itu. Akhirnya mau nggak mau apa yang dilakukan almarhum, saya harus bisa melanjutkan. Karena setiap hari, setiap mata kita melihat, setiap kita juga mau tidur, hanya itu usaha yang bisa saya lakukan.
dengan modal nekat mempunyai sisa barang karena almarhum tidak ada di dalam gudang itu, akhirnya saya kirim ke Jakarta apa adanya. Saya dengan menggunakan truk. Saya tidak kenal siapa itu supirnya, saya juga nggak kenal siapa itu kernetnya, yang penting nyampe sana. Dan kebetulan waktu itu, di tahun itu, tahun 2006, saya dibantu oleh adik ipar saya nyampe ke customer ya, customer dari almarhum suami saya itu. Ternyata apa? Setelah barang nyampe ke sana itu, tidak sesuai apa yang beliau inginkan. Ternyata yang saya kirim itu seperti kita mau ngirim baju. Semuanya ada ukuran. Di mana laut menyediakan ikan besar, kita harus menyediakan besek besar. Di mana laut menyediakan ikan kecil, kita harus menyediakan besek atau reyeng yang kecil. Jadi yang kita bawa itu yang ada di gudang saja sampai sana. Akhirnya dapat makian yang utama. Makiannya itu saya masih ingat sampai sekarang sebagai penyemangat, ada kelucuan, juga ada rasa sakit yang menyayat. Dan beliau itu mengatakan, saya ingat masih sekarang di tahun 2006 itu. Saya tahu sih orang Jawa itu pinter di otak kalah di nyali. Maksudnya apa Pak? Ibu kan tahu. Ibu bisa masak enggak? Bisa Pak, saya masak kalau nasi goreng atau telur dadar. Ini masak ikan Bu. Saya butuhnya itu besek yang kecil. Kenapa ibu ngirimnya yang besar? Otaknya pintar, tapi nyali nggak ada. Saya ketawa saja, hati kecil saya menangis karena saya memang nggak tahu apa-apa. Dan saat itu pun saya mengatakan sama beliaunya, mohon Pak dibimbing. Walaupun mata saya melihat saya itu buta. Kalau saya nggak dapat bimbingan dari Bapak, mana mungkin saya akan bisa berjalan. Dan alhamdulillah, sedikit demi sedikit saya kumpulkan barang, saya kirim. Saya waktu ngirim ke sana itu saya tidak berani pakai truk atau mobil charteran karena harganya jauh lebih mahal. Dan saya waktu itu saya nyetop di pinggiran Pantura. Saya harus nyari mobil yang kosong, mobil dari Jakarta yang baru ngirim ke Jawa, belum ada muatan. Saya harus nyegat sih. Bahkan sampai sehari pernah nggak dapat. Kenapa saya lakukan itu? Karena harganya jauh lebih murah. Bahkan pernah mobil yang saya stop yang suruh nyari barang itu ada nilai lucunya. Kalau setiap berhenti di lampu merah harus dorong. Dan saya pun harus ikut mendorong itu. Terus kalau habis beli solar juga harus dorong. Kadang supirnya sampai ngerasa gimana ini Bu, harus dorong terus. Mungkin karena harus hidup di jalan itu memang tidak boleh setengah-setengah sih. Kita harus plur. Kalau kita pengen jadi preman ya sekalian. Kita harus berani. Ya apapun itu akhirnya kita nyari sopir-sopir yang pada berhenti di situ. Tolong Pak, dorongin. Udah kayak gitu sepanjang jalan. Itu pernah terjadi. Nyampe sana ternyata anak buahnya sudah pulang kampung semua. Jadi di gudang pembongkaran itu cuma ada saya plus sopir. Mau nggak mau kita harus bongkar sendiri sama sopir. Sampai 2 jam. Iya. Sampai ada orang lewat itu, saya kan posisinya di atas itu, pakai truk nggak terbuka, jadi kan di atas itu 3 meter kan di atas tanah itu. Sampai ada bapak-bapak itu sampai ngomong, kirain mbaknya laki-laki, taunya perempuan. Ya, udah Pak, tenang aja Pak, ini udah biasa, udah kayak gitu. Tapi apapun itu susah, senang, lucu, semua saya nikmati. Jadi kita nggak merasa terbebani apapun itu. Yang penting saya bisa, orang lain belum tentu bisa. Seperti itu. Karena kebetulan waktu itu almarhum suami itu namanya Joyo Sampurno, dan kita berkutat di Perbambuan, akhirnya kita bikin
bukan CV sih sebetulnya, usaha Bambu Jaya. Terbentuklah Bambu Jaya di tahun itu, di tahun 2009 terbentuk ya nama Bambu Jaya itu. Dan alhamdulillah kalau di Jabodetabek mungkin kalau nama Bambu Jaya sudah tidak asing lagi. Saya pengen tetangga di sekitar saya itu bisa bekerja dengan saya, membuat kerajinan itu, tapi kendalanya bambu. Karena di sekitar saya itu sudah tidak ada lagi tanaman bambu yang bisa dibuat untuk besek atau tempat ikan itu. Karena bambunya itu tidak sembarang bambu, kita harus makainya bambu tali. Selain bambu tali itu tidak bisa tahan lama. Kalau ditaruh di gudang itu paling 1 bulan itu sudah dimakan kayak ngenget itu, kalau orang bilang itu namanya dimakan apa ya, krongo itu sih yang kayak lapuk gitu. Jadi pada bubuken itu jadi nggak bisa kepake. Kebetulan di wilayah saya itu tidak ada. Di saat itu saya punya inisiatif, saya pinginlah masuk ke dinas. Bagaimana caranya kalau di bantaran sungai itu bisa ditanami bambu, punya warga. Dengan adanya sosialisasi dari dinas itu, pernah saya masuk di tahun itu ke kecamatan itu, katanya ada yang membidangi yaitu Dinas Pertanian. Ternyata saya masuk ke sana itu bukan bidangnya, dan saya pun harus masuk ke Dinas Perkebunan. Jawaban dari kepala dinasnya itu bilangnya kalau tanaman bambu itu bukan tanaman keras, jadi tidak bisa dibudidayakan. Satu-satunya jalan, instruksi dari beliaunya itu, saya harus door to door ke rumah warga yang punya tanah atau lahan yang di pinggiran sungai atau tanah di pinggiran hutan untuk bisa ditanami bambu. Akhirnya kami harus lari di mana ada bambu, karena bambu terjadi kelangkaan. Saya belum bisa memanfaatkan warga sekitar yang tidak punya apa-apa. Akhirnya saya punya inisiatif, di mana ada bambu, di situ kita membentuk pengrajin. Dan alhamdulillah sampai sekarang, dan mungkin pengepul atau pengrajin saya di daerah Kalongan, Banjarnegara, 500-an bahkan hampir ribuan lah. Modal awal itu 4 juta plus 14 juta di tahun 2009 itu, alhamdulillah sampai sekarang itu pengiriman bulan kemarin itu nominalnya itu hampir 250 juta omsetnya. Per 1 tahunnya ya mungkin alhamdulillah bisa di atas 1 M. Kalau saya tuh jadi orang itu gini, kepo. Mungkin kalau anak-anak sekarang kepo itu enggak baik. Sebetulnya kepo itu orang kritis tuh. Kepo itu orang pinter. Apalagi saya bikin tempat ikan itu, bikin batu bata, saya bisa. Karena saya nggak mau cerita ke orang lain, tapi berdasarkan katanya. Saya lebih suka cerita ke orang lain itu karena saya pernah melakukan sendiri, saya bisa dengan cara seperti ini. Makanya kadang ada yang pengrajin yang nakal lah artinya. Bambunya mahal, bambu 25.000 kok jadinya segini. Saya tidak mudah percaya seperti itu. Saya harus terjun langsung, saya praktek, saya beli bambu yang paling mahal, yang paling gede, saya buat segini-segini. Kita bentuk pengrajin yang baru di mana ada bambu, berarti kan kita harus pindah wilayah yang memang benar-benar belum ada pengrajin. Ya kita harus mengajari, kita harus bisa. Oh ini caranya seperti ini. Karena apa? Karena tempat ikan itu ada ukurannya, panjang, lebar, serta ketinggian. Kalau ketinggian terlalu tinggi itu ikannya kelihatan kecil, kalau terlalu pendek itu kalau ditumpuk, disap atau dilapis itu akan melukai ikan itu sendiri dan harganya berkurang. Itu kita harus selalu memberikan masukan-masukan kepada pengrajin, nggak asal kita buat bentuknya seperti itu enggak. Untuk saat ini kalau saya enggak mau tahu dan tidak ingin tahu dengan orang lain ya Mas. Kalau saya di sini walaupun saat ini ikan yang
ikannya yang keluar besar, saya tetap produksi yang untuk ikan kecil baik yang sedang. Semuanya kita produksi karena di setiap daerah itu saya buat ukurannya beda. Kalau kita buat ukurannya yang sama, di suatu saat yang nggak kita bikin kebetulan ikannya keluar, kita nggak akan bisa nyetok ke gudang-gudang di daerah Jabodetabek. Makanya kita selalu berpositif thinking, artinya sementara saya pengrajin masih tetap bikin yang kecil walaupun ikannya besar, saya yakin suatu saat ikan kecil itu pasti akan keluar. Punya visi dan misi itu sederhana sih, nggak yang muluk-muluk, yaitu tadi apa yang menjadi cita-cita saya itu harus terwujud. Artinya ingin menjadi orang yang berguna, dan saya masih tetap ingin berkarya. Pangsa pasar saya itu udah harus ke Jabodetabek. Kami kemarin maksudnya ada pesanan ke daerah timur, ke daerah Kalimantan juga, tapi kami masih berpikir dulu bagaimana transportnya ke sana. Ada ndak mobil yang saya inginkan itu bukan mobil charteran yang arah ke Kalimantan, ada yang ke Madura, itu ada yang pernah. Saya masih berpikir untuk ke sana dan pengen mencari solusi bagaimana caranya bisa mengirim ke sana tapi bisa menekan biaya transportasi untuk ke sana. Tip untuk menjadi orang sukses itu cuma ada 3. 1, semangat. 2, apapun usahanya itu tekuni dulu 2-3 tahun ke depan. Kalau memang itu nggak ada kemajuan, boleh diganti dengan usaha yang baru. Kemudian yang ketiga, setelah kita menjadi sukses atau dengan usaha kita yang semakin maju, jangan lupa berdoa. Menurut saya sukses itu simpel sih sebetulnya. Sukses itu anak-anak bahagia, bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Artinya yang layak itu kalau untuk sekarang SD, SMP, SMA itu ya masih umum, setidaknya ya S1 lah. Itu kebahagiaan. Terus anak-anak bisa bekerja, bisa berbagi dengan sekitar. Itu menurut saya kunci sukses menurut saya. Enggak harus kita punya apa-apa, itu enggak harus. Bermanfaat bagi orang lain, yaitu yang saya ngomong itu berguna bagi nusa dan bangsa, sudah itu kunci sukses itu. Saya Asmanah dengan nama beken ownernya Asmanah Bambu Jaya. Monggo kalau yang mau pesen-pesen japri di WA saya 08 23 24 10 21 31. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.